Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil hari ini Sabtu 26 Juni 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 17. Apa yang menarik di sini? Tidak salah kita mengikuti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu benar-benar sosok Tuhan yang mau peduli kepada kita sekalian. Tuhan yang tahu akan penderitaan, kelemahan, dan juga penyakit kita. Dari dalam bacaan Injil kita bisa melihat, membaca seorang perwira yang datang kepada Tuhan Yesus dan memohon supaya Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Oke, aku akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan dia." Lalu si perwira itu yang adalah tuannya mengatakan, "Tidak layak saya menerima Tuhan datang ke rumah saya. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Hanya percaya kepada sabda yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, maka si perwira ini percaya hambanya itu akan sembuh. Dan benar itu, hambanya menjadi sembuh. Bahkan Tuhan Yesus sendiri kagum, heran akan kepercayaan iman si perwira itu yang begitu luar biasa. Tanpa melihat, tanpa mengenal orang tersebut, Tuhan Yesus menyembuhkan dia lewat sabdanya. Inilah dia Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Sabda Tuhan Yesus itu bermuatan kesembuhan bagi kita yang mendengarnya. Sabda Tuhan Yesus itu punya power, punya kekuatan bagi kita sekalian. Sabda Tuhan itu menyembuhkan kita. Bagaimana itu? Ya, menyembuhkan kita dari penyakit kita, menyembuhkan kita dari derita kita, menyembuhkan kita dari penyakit batin, luka batin kita, menyembuhkan kita dari kedagingan kita. Saya pikir itu yang utama. Sabda Tuhan Yesus itu menguatkan kita supaya kita tidak lekat pada hal-hal kedagingan kita. Mau lepas dari kesombongan, keangkuhan, korupsi, narkoba, perselisihan, sikap mau menang sendiri, menjelek-jelekan orang lain. Ini saya pikir yang mesti kita mohon supaya disembuhkan. Saya pikir kalau itu semua bisa kita serahkan kepada Tuhan untuk disembuhkan, maka hidup kita pun akan terang. Kenapa hidup kita ini menjadi gelap? Karena dikuasai oleh kesombongan, dikuasai oleh keangkuhan, dikuasai oleh narkoba, dikuasai oleh keserakahan, dikuasai oleh kerakusan, dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh egoisme. Ini saya pikir kita mohon kepada Tuhan supaya kita disembuhkan dari hal-hal seperti itu. Dan kalau kita sudah disembuhkan dari hal-hal seperti itu, hidup kita ini akan menjadi cerah. Hidup kita akan menjadi terang. Kalau hidup kita ini cerah, kalau hidup kita ini terang, maka hidup kita juga sehat. Maka dari itu, menurut saya, oke, kita memohon, saya sakit kepala, Tuhan sembuhkan, saya sedang sakit kepala, saya sedang flu, Tuhan sembuhkan saya dari penyakit flu, entah dari penyakit apapun juga, benar itu, silakan. Tapi yang penting adalah jangan-jangan itu jangan-jangan berakar pada hati kita. Penyakit yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita yang sangat sulit untuk disembuhkan. Dan akhirnya itu menyebar ke seluruh tubuh kita. Sehingga baik sakit yang ada di dalam batin maupun juga sakit yang fisik itu menjadi nampak, menjadi satu. Dan akhirnya kita ini menjadi gudang penyakit. Karena kita tidak memohon kesembuhan
pada akarnya itu, di dalam pikiran, di dalam hati kita. Maka dari itu mari kita serahkan. Biarlah hati kita yang di dalam ini, pikiran kita yang di dalam ini, itu yang utama, mohon disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Supaya akhirnya kita juga mendapatkan kesehatan jasmani dalam hidup ini. Mari kita serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.